Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta diklat. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita diberikan kesehatan, kelonggaran waktu sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk menerima materi terkait dengan pembuatan pakan. Ini merupakan salah satu faktor yang penting dalam kegiatan budidaya perikanan. Kenapa? Karena 70% biaya operasional dari kegiatan budidaya itu berasal dari pakan. Sehingga ketika kita bisa menekan biaya pakan, maka kita bisa meningkatkan margin keuntungan. Nah, adapun jenis-jenis pakan yang bisa digunakan di sini, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ada namanya pakan alami dan ada namanya pakan buatan. Saya pikir adik-adik sekalian sudah bisa memahami yang dimaksud dengan pakan alami itu adalah pakan yang kita dapatkan dari alam tanpa melalui proses pengolahan, ya. Kemudian yang berikutnya adalah pakan buatan. Nah, ini yang melalui formulasi. Jadi berbagai macam bahan kita campurkan untuk mendapatkan komposisi yang tepat sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, untuk mengarah ke sana perlu kita lakukan namanya penghitungan, ya. Perlu kita lakukan namanya penghitungan atau formulasi pakan. Nah, apa maksud daripada formulasi pakan ini? Adalah bahan-bahan yang kita siapkan, bahan-bahan yang kita miliki itu kita hitung. Kita hitung komposisinya berdasarkan kandungan nutrisi dari masing-masing bahan tersebut. Kemudian kita ramu sesuai dengan target kandungan nutrisi yang kita akan buat. Nah, baik adik-adik sekalian, ada beberapa metode yang bisa kita gunakan, ya. Yang pertama ada metode Pearson Square, yang kedua ada metode aljabar, dan yang ketiga adalah metode worksheet. Nah, yang Pearson Square di sini adalah nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Adapun metode aljabar dan worksheet kita upayakan nanti di pertemuan selanjutnya, ya. Nah, kita lihat yang metode Pearson Square atau metode bujur sangkar. Jadi metode bujur sangkar atau Pearson Square ini adalah metode yang diperkenalkan oleh Pearson, ya. Makanya dikatakan Pearson. Kemudian kenapa square? Karena dia dalam menghitung formulasinya itu membentuk semacam persegi atau bujur sangkar. Sehingga inilah yang kita kenal dengan metode bujur sangkar. Nah, dalam metode Pearson Square ini kita membutuhkan setidaknya dua komponen, yaitu ada namanya komponen protein basal, ada juga namanya komponen protein suplemen. Baik adik-adik sekalian, kita langsung saja masuk ke contoh, ya. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi dulu kandungan nutrisi protein masing-masing bahan. Ya, tadi sudah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus memahami bahwa ada namanya bahan baku protein basal dan ada namanya bahan baku protein suplemen. Bahan baku protein basal itu kurang dari 20%. Bahan baku suplemen lebih dari 20%. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Kita mencoba menghitung rata-rata bahan baku dari masing-masing protein tersebut, ya. Masing-masing protein basal dan suplemen. Setelah itu baru kita masukkan ke rumus Pearson Square. Untuk selanjutnya bisa kita hitung kebutuhan masing-masing bahan, ya. Ya, baik. Jadi kita simulasikan seperti ini, ya, untuk metode Pearson Square. Diumpamakan kita memiliki bahan sebagai berikut. Ada tepung dedak, ada tepung ikan, ada tepung jagung, tepung kedelai, ada tepung lamtoro. Nah, dari masing-masing bahan ini kita harus ketahui terlebih dahulu berapa kandungan protein dari masing-masing. Nah, ini setelah dilakukan uji proksimat, ya. Jadi di sini tepung dedak itu kandungan proteinnya 12,5%, tepung ikan 62,99, tepung jagung 9,5, tepung kedelai 46,36, tepung lamtoro 15,27. Jadi ini yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Apa yang menjadi target kita? Ya, tentunya kita akan membuat pakan dengan jumlah tertentu, ya. Ini kita kasih contoh 100 kg. Kemudian berapa kandungan proteinnya? Ya,
harus kita tentukan juga, yaitu 35%. Ini contoh ya, jadi tergantung dari kita sendiri. Oke. Nah, ini tadi kita coba untuk memisahkan mana yang protein basal, mana yang protein suplemen. Jadi di sini ada tepung dedak, ada tepung jagung, tepung lantoro yang kurang dari 20% kita gabungkan jadi satu, kemudian kita cari rata-ratanya, ya. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat yang protein suplemen. Ini ada dua bahan, yang di atas 20% adalah 62,99 itu tepung ikan, kemudian tepung kedelai 46,36%, sehingga kita dapat rata-ratanya 54,68. Pakan yang akan kita buat adalah 100 kg. Silahkan ke sini. Kemudian yang di tengah itu kita taruh target protein tadi 35% yang kita harapkan. Langkah selanjutnya adalah kita cari selisihnya antara target dan masing-masing protein ini, baik basal maupun suplemen. Nah, kita lihat selisih antara protein suplemen dan target itu 19,68. Jadi kita taruh di atas, ya, jadi silang seperti ini. Kemudian selisih antara protein basal dan target itu kita taruh di bawah. Langkah selanjutnya kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan 19,68 ditambah 23,58 ketemu. Ini adalah protein basal di atas, ya. Jadi ini yang kita ambil 19,68. Ini 19,68. Kemudian penyebutnya adalah 43,26. Selanjutnya kita kalikan dengan 100%. Dapatlah 45,49%. Nah, berikutnya adalah kebutuhan protein suplemen, ya, yang di bawah. Nah, makanya yang kita ambil ini. Jadi dari sekian metode, dari uraian yang saya sampaikan tadi, ya, cara menghitung dengan metode Pearson Square, saya pikir ini bukan hal yang sulit, ya, karena yang pertama saya review ulang bahwa cara untuk menghitungnya yang pertama kita mengelompokkan terlebih dahulu, mengelompokkan mana yang protein basal dan mana yang protein suplemen. Kemudian yang kedua kita harus tahu mana berapa besar kandungan protein masing-masing bahan. Setelah itu kita cari rata-ratanya, baru kita masukkan ke dalam rumus Pearson Square. Nah, sehingga mudah-mudahan dengan metode Pearson Square yang saya sampaikan ini, para peserta diklat bisa memahami cara untuk menghitung kebutuhan bahan baku tersebut. Ya, baik, adik-adik sekalian, sampai di sini saya berikan kesempatan untuk bertanya kalau memang ada hal yang dirasa kurang jelas, silakan. Di sini Pak, bagaimana caranya supaya kita tahu itu perhitungan kita kayak target proteinnya sudah tepat? Oke, baik. Ya. Jadi betul sekali, ya. Kita harus meng-cross check atau memvalidasi apakah betul hasil perhitungan kita ini. Nah, yang pertama yang dilakukan, kita bisa menghitung berdasarkan quantity, ya, berdasarkan jumlah. Maksud saya, apakah target berat yang kita harapkan sudah sesuai. Nah, sekarang cara mengujinya seperti ini. Ini semua jenis bahan yang ada, ya, kebutuhan masing-masing bahan baku ini, itu kita kumulasikan, kita jumlahkan seluruhnya. 15,16 tambah 15,16 tambah 15,16 tambah 27,25 tambah 27,25. Ketika ini semuanya sudah sama dengan 100 kilo, berarti secara kuantiti hasil kita sudah valid. Namun, kalaupun kita mau lebih yakin terkait dengan kandungan nutrisinya atau kandungan proteinnya, maka memang kita harus melakukan namanya uji laboratorium, ya, uji proksimat. Artinya produk atau pakan yang sudah kita buat, sudah kita cetak, itu kita tunggu kering. Selanjutnya nanti kita bawa ke laboratorium untuk diuji proksimat. Jadi kita cek minimal proteinnya, ya, apakah sudah sesuai dengan target yang kita harapkan. Oke, seperti itu, ya. Ya, bagaimana? Bisa dimengerti?
Ya, oke, terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada untuk materi kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Untuk lebih memahami materi yang saya sampaikan, nanti akan saya berikan penugasan mandiri ya. Penugasan mandiri saya akan kirimkan di Google Drive. Silahkan nanti adik-adik sekalian mengakses, kemudian mengerjakan perhitungan formulasi pakan sesuai dengan bahan baku yang tersedia. Jadi nanti saya akan menyampaikan bahan yang disiapkan seperti ini ya, kemudian kandungan proteinnya sekian dan target yang akan dibuat adalah sekian. Silahkan dihitung masing-masing kebutuhan bahan bakunya ya. Nanti silakan diakses Google Drive setelah kegiatan pelajaran ini berakhir. Ya, baik, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat yang besar buat kita semua dan bisa kita aplikasikan di kehidupan selanjutnya, dan tentunya memberikan manfaat yang besar baik itu bagi adik-adik sendiri, pada khususnya pada umumnya untuk pengembangan kegiatan perikanan ke depan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.